Kemendagri itu Pak mengatur aturan ini secara teknis. Tetapi yang melaksanakan aturan ini adalah eksekutif pemerintah, kami sebagai pengawasannya, ya Pak. Nah untuk saya sebagai lanjut usia, tadi mohon maaf Pak, ini saya masukkan dari saya. Ini tulis tulisan ini kalau bisa sebelumnya dikasihkan Pak. Jangan mendadak begini. Apa yang saya mau dicerna, apalagi udah lanjut usia begini, ya Pak. Tolong Pak ini ya, untuk selanjutnya jangan mendadak kasihkan begini Pak. Apa yang saya baca segini banyaknya, dia peraturannya macam-macam, atau pasar-pasar apa gitu. Jangan yang tua, yang muda juga saya yakin tidak akan apa, ya Pak. Itu Pak yang saya utamakan ya. Sekarang dikepalkan tangan-tangannya Jabar Istimewa. Siap ya? 1, 2, 3. Jawa Barat. Para pemirsa Jumantara, pada hari Rabu, tanggal 16 April tahun 2025, dalam rangka pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah Jawa Barat, salah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Haji Sugianto Nangolah memberikan penjelasan tentang peraturan daerah nomor 1 tahun 2023, di mana isi perda tersebut tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Pada acara tersebut Haji Sugianto Nangolah memberikan penjelasan yang terdapat pada Perda Nomor 1 Tahun 2023. Di antaranya tentang hak dan kewajiban lanjut usia, yaitu pada Bab 2 Pasal 3. 1. Para lanjut usia berhak dan berkewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Hak lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Meliputi A. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual. B. Pelayanan kesehatan. C. Pelayanan kesempatan kerja. D. Pelayanan pendidikan dan pelatihan. E. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum. F. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum. G. Perlindungan sosial. H. Bantuan sosial. I. Partisipasi politik. J. Berkebudayaan. K. Administrasi kependudukan. Itulah poin-poin hak para lansia pada perda tersebut. Dan berikut adalah poin-poin kewajiban para lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah A. Membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana, berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya, dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya. B. Mengamalkan dan menyampaikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya kepada lingkungannya. C. Memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus. Para pemirsa Jumantara, untuk lebih jelasnya tentang perda ini kami cantumkan pada deskripsi di bawah ini. Dengan hak dan kewajiban lansia Pak, saya menggarisbawahi tentang lanjut usia yang terlantar. Ya, barangkali anak-anaknya tadi yang disampaikan Bapak tadi ada yang menganggur, jadi tidak bisa mengasuh dan mengawasi orang tuanya yang lanjut usia yang terlantar. Nah, ini yang saya pertanyakan,
organisasi yang mewadahi lansia terlantar itu di mana saja Pak, yang bisa mengasuh dan merawat orang tua yang terlantar tersebut. Terima kasih. Jadi si lansia ini di provinsi itu masuknya di dinas sosial, penanganannya di dinsos, dimasukkan ke sana. Nah maka anggarannya pun ada di dinas sosial itu. Jadi setiap dinas itu Pak, kita punya 35 dinas. Nah itu semuanya punya pengguna anggaran semua. Setiap tahun diberi anggaran semua. Nah dinas sosial lah yang membuat program-program kerjanya. Seperti apa? Acuannya tadi aturan ini. Acuannya mereka melihat aturan ini. Oh, Perda lansia meminta ini ya, dia harus buat. Ya Pak ya, biar dipahami ya. Jadi aturan-aturan itu dibuat oleh kita, dilaksanakan oleh eksekutif. Lanjut yang tadi. Untuk transfer pengalaman ini lanjut usia terhadap yang muda Pak ya, apa pengalaman kerjanya di tempat kerja atau di mana. Nah, di mana tempatnya itu? Nah sekarang belum terjangkau oleh Bapak-bapak. Nah jadi begini Pak, jadi begini, bagi yang memiliki ilmu pengetahuan, kita di Dewan itu ada yang namanya staf ahli Pak. Beliau bisa masuk di sana, bisa menjadi staf ahli gubernur, bisa menjadi staf ahli wali kota, bisa menjadi ahli. Kalau dia sudah punya sertifikat pengalaman, teruji pengalamannya, bukan ini Pak ya, ada pendidikannya, Bapak boleh Pak, berhak menjadi tenaga ahli. Apalagi kami Dewan sangat membutuhkan tenaga ahli. Tapi memang bersertifikasi, itu yang paling penting. Nah, dia punya ijazahnya lah, pendidikannya. Nah itu Bapak boleh. Nah kami sering meng-hire tenaga ahli dari UNPAD, dari ITB, yang mereka yang sudah profesor doktor itu kami panggil untuk memberikan kepada kami ilmu itu, agar kami bisa bekerja maksimal. Sehingga kami ada namanya istilahnya BIMTEK, bimbingan teknik. Nah seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak memang punya keahlian, Bapak boleh mendaftar, boleh.